Imlek itu apa sih? Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Jadi, hari ini aku akan membahas tentang Imlek. Asal-usul Imlek, tradisi Imlek, semuanya tentang Imlek. Kalian penasaran gak sih? Apa-apa aja kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa saat Imlek? Kalau kalian penasaran, simak cerita ini sampai akhir ya. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi orang-orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome pada tanggal ke-15. Awalnya, Hari Raya Imlek merupakan perayaan bagi para petani di Cina untuk menyambut musim semi dengan bahagia dan penuh puji syukur. Maka dari itu, perayaan ini juga sering disebut sebagai Xinjia atau Festival Musim Semi. Selain itu, ada juga mitos tentang asal-usul Tahun Baru Cina ini atau Imlek. Diceritakan pada masa lalu ada seekor monster yang bernama Nian. Nian ini adalah sesosok monster yang sangat menyeramkan. Ia memiliki tanduk, taring, dan setiap dia datang, ia selalu menyerang dan membunuh manusia. Tidak hanya itu, konon katanya setiap Nian datang, ia selalu membunuh hewan-hewan ternak milik warga. Konon katanya, Nian ini sangat takut dengan api, benda-benda berwarna merah, serta suara-suara yang keras. Maka dari itu, untuk menakut-nakuti monster tersebut, penduduk desa pun menggunakan suara-suara ledakan yang besar dan juga lampu-lampu yang terang, serta memajang kertas-kertas merah, membakar bambu, lilin, dan tentunya menggunakan pakaian berwarna merah. Maka dari itu, inilah yang menjadi awal mula tradisi Imlek yang masih kita jalani hingga hari ini. Jadi, tidak heran pada saat perayaan Imlek identik dengan warna merah, lampu-lampu gemerlap, suara drum, serta kembang api yang sangat besar dan menawan menghiasi malam. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan sebelum menjelang Hari Raya Imlek yang sudah dianggap sebagai tradisi hingga saat ini. Seperti bersih-bersih rumah, potong rambut, serta membuat kue dan hidangan khas Imlek. Setelah Hari Raya Imlek berlangsung pun, banyak sekali tradisi Imlek yang dilakukan, seperti mulai dari 1 hari sebelum perayaan Imlek hingga Cap Gome, yaitu hari ke-15, hari penutupan perayaan Imlek. Biasanya 1 hari sebelum perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa bersembayang kepada dewa dan dewi serta kepada leluhur mereka yang bertujuan untuk menjamu dan memohon berkah. Saat sembayang, masyarakat Tionghoa akan menyimpan sebuah meja besar di depan pintu rumah mereka. Di atas meja tersebut akan disimpan dupa atau hio, lilin merah, kertas tuakim, buah-buahan, ayam rebus, kue, arak, teh, hingga tulisan nama leluhur mereka pada kertas merah. Nah, setelah itu, masing-masing anggota keluarga akan mengambil dupa, lalu membakarnya dan berdoa di depan meja besar yang sudah disiapkan tadi ataupun meja persembahan.
Setelah selesai berdoa, hiyo itu akan ditancapkan ke vas yang sudah berisi pasir dan bertulisan nama leluhur mereka. Setelah itu mereka akan menunggu hingga hiyo itu terbakar habis. Lalu, jika hionya sudah terbakar habis, mereka akan melanjutkannya dengan sesi berikutnya, yaitu membakar perlengkapan sembayang di tempat terbuka. Hio, kertas tuakim, dan juga tulisan nama leluhur yang sudah mereka gunakan tadi untuk bersembayang, jika sudah selesai digunakan, maka akan mereka bakar lagi di tempat terbuka. Mereka percaya bahwa asap dari hasil bakaran tersebut akan mengantarkan semua persembahan mereka kepada leluhur atau dewa yang mereka doakan. Selain itu, saat hari raya Imlek juga masih banyak tradisi-tradisi lainnya, seperti membakar petasan ataupun kembang api, yang filosofinya sudah kita bahas di awal video tadi, yang tentunya untuk mengusir Nien. Dan ada juga tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan setiap tahunnya dan wajib ada nih yang satu ini, yaitu perjamuan keluarga besar. Dalam tradisi Imlek, kumpul dengan keluarga ataupun perjamuan keluarga besar ini wajib dilakukan setiap tahunnya. Pada pertemuan tersebut, biasanya anggota keluarga akan melakukan perjamuan atau dengan kata lain makan-makan bersama. Pertemuan keluarga besar ini juga akan dilakukan dengan menggunakan dress code berwarna merah. Bukan hanya untuk mengucapkan momen Imlek kepada anggota keluarga lainnya, tradisi ini juga dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan dengan seluruh anggota keluarga lainnya, agar nantinya hubungan keluarga tersebut akan lebih harmonis dan bahagia. Oh iya, masih ada satu tradisi lagi nih yang pastinya kalian semua tunggu-tunggu saat perayaan Imlek, yaitu sesi berbagi angpau tentunya. Tepat pada hari raya Imlek, orang Tionghoa biasanya akan berbagi angpau kepada anak-anak dan juga anggota keluarga atau kerabat yang belum menikah. Bagaimana? Sangat menyenangkan bukan? Saat ini kalian sudah mengetahui asal-usul Imlek dan juga kalian sudah mengetahui tradisi-tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Tionghoa saat perayaan Hari Raya Imlek. Jadi, gimana nih menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga dibantu like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.